Berdoa. Demikian Tuhan, melalui lagu ini, biarlah kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk hari lepas hari, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menopang kami. Tuhan sudah melihat bagaimana kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, "Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan." Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku ini dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan saja membaca, tapi kita dapat memperlakukannya firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti judul firman Tuhan hari ini ya, tema hari ini. Apakah penyertaan Allah itu? Ada satu pertanyaan dari saya. Apakah penyertaan Allah itu? Ya, dan apakah begitu penting penyertaan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat sekalian? Penyertaan Allah itu adalah artinya, pengertiannya ya, itu ikut, ya, menemani, membantu, menjaga, mengayomi, bisa juga menolong untuk setiap kita, ya. Jadi kita harus mengetahui Bapak Ibu jemaat sekalian ya, mengetahui dan menyadari bahwa Allah itu, Tuhan Yesus itu, Ia itu akan ada dan ikut serta dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Itu penyertaan Allah ya, dan Tuhan tidak akan hanya melihat saja, tetapi notabene Dia akan menolong kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita juga mengalami ketidaknyamanan, mungkin pada saat itu ya. Kemarin hari Sabtu di sekolah kami ya, di sekolah saya, kita mengadakan graduation. Wah, saya melihat wajah-wajah orang tua murid itu ceria, ceria banget gitu ya, nggak ada yang mukanya sedih gitu. Walaupun pada saat itu mereka juga harus memikirkan untuk biaya sekolah selanjutnya ya, pasti begitu. Tapi wajah cerianya itu kelihatan sekali. Apalagi sekarang ada acara precision ya gitu, ada acara yang harus ceritanya nih anak-anak membawa bendera Indonesia dan bendera sekolah gitu ya. Waduh, kayak benar-benar kayak sarjana lah gitu ya. Bayangannya seperti itu. Padahal yang di wisuda anak TK. Anak TK yang di wisuda dan anak SD gitu ya. Wah, tapi itu menjadi kebanggaan. Bukan hanya orang tua ya. Guru-guru juga bangga gitu. Aduh bangga ya gitu. Apalagi ya anak yang selama ini dididik bisa menjadi sudah yang tidak bisa baca, yang TK bisa baca, sudah bisa ke SD. Apalagi yang SD gitu ya. Selama 6 tahun mereka bersama-sama dengan guru-guru gitu ya. Rasanya ada suka karena mereka sudah tuntas. Tetapi kadang-kadang terbesit juga rasa sedih akan berpisah dengan mereka gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Anak-anak bisa lulus karena ada penyertaan Tuhan. Penyertaan kepada mereka. Jadi wajah orang tua itu enggak salah kalau berbinar-binar, bersinar-sinar, ada sukacita seperti itu ya. Jadi itulah penyertaan Tuhan, salah satu bentuk penyertaan Tuhan ya. Tanpa penyertaan Tuhan, apa yang dapat dilakukan bangsa Israel ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir? Tanpa penyertaan Tuhan, apa yang dapat dilakukan si pemimpi Yusuf ketika dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir? Ya, demikian juga untuk Anda dan saya. Kita tidak dapat hidup tanpa penyertaan Tuhan. Jangan ketika kita merasakan suka, ketika kita melihat kemewahan yang terjadi dalam hidup kita, kekayaan yang ada dalam hidup kita, itu adalah hasil usaha kita. Itu adalah hasil kepintaran saya. Itu adalah hasil yang benar-benar tapi dari saya. Tidak, saudara. Semua itu kita dapat peroleh
Ada penyertaan Tuhan. Contohnya ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu adalah ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, mereka begitu kuat dan mereka adalah pasukan-pasukan yang terlatih yang siap untuk membunuh mereka. Mustahil bagi orang Israel, bagi Musa dan bangsa Israel untuk dapat melawan itu. Tetapi ingat, ada penyertaan Tuhan yang menolong mereka. Mereka bisa selamat hidup-hidup ya. Musa dan umat dengan umat Allah waktu itu sudah terpojok. Contohnya ya, mereka sudah terpojok ketika mereka di belakang mereka itu tentara-tentara Mesir sudah begitu banyaknya yang akan membunuh mereka, dan di depan mereka itu ada laut mati. Kalau mereka terjun ke situ, mereka pasti akan mati semua. Ya, mereka udah menyerah, pastilah kita mati. Tetapi ingat, ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai dengan apa? Kalau guru-guru sekolah minggu pasti ingat ya ceritanya ya, bagaimana laut mati itu dibelah. Dan Musa dan bangsa Israel bisa melewati laut mati, menyeberang ke sana dengan berjalan di daratan. Mereka semua menyeberang sampai penyeberangan dengan selamat. Dan orang-orang Mesir pun dan rajanya sampai ikut juga menyeberang. Tetapi ketika mereka menyeberang, apa yang terjadi? Orang-orang Mesir itu, Tuhan menutup kembali laut mati itu. Sehingga mereka mati semua. Sangat mustahil bukan? Sangat mustahil. Tetapi itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Allah membelah laut mati bukan karena suatu kebetulan. Tapi Allah melihat bagaimana dia mencintai Musa dan bangsa Israel. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Dengan perikop yang tadi firman yang kita baca, kita mau belajar. Ada seorang kecil ya. Seorang anak Tuhan yang sangat kecil, mungkin miskin, ya hidupnya sederhana. Tetapi dia hidup dari penyertaan Tuhan. Nggak luput, Tuhan selalu menyertai dia. Raja Saul adalah raja yang sangat iri kepada Daud. Kenapa dia sangat iri kepada Daud? Karena Daud ini dipuji oleh rakyatnya ya. Bahkan ketika Daud bisa mengalahkan orang Filistin, ya, rakyatnya ini bisa berkata demikian di ayat 8 ada apa? Pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 dengan 8 ya, saya akan membacakannya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-lasa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya sebab pikirannya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-lasa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Demikian saudara. Ya, Saul itu merasa iri karena rakyatnya itu banyak memuji-muji Daud. Bahkan dia bilang Daud itu bisa mengalahkan berlaksa-lasa. Saul hanya beribu-ribu. Beda laksa sama ribu ya. Jadi dia makin iri. Makin iri. Bagaimana caranya dia tuh bisa menyingkirkan Daud? Karena nanti Daud ini akan menjadi raja. Bagaimana? Karena kecemburuan Saul, karena irinya Saul, karena ketidakpuasan Saul, maka dia mencari cara. Bagaimana supaya Daud ini bisa tersingkirkan, begitu ya. Jadi waktu itu Saul berkata kepada Daud, aku punya anak perempuan loh, cantik, ya, namanya Merab, ya. Dia bisa aku jadikan istri buatmu. Dia bisa aku jadikan istri buatmu. Ayo kamu mau gak menikah dengan anakku si Merab? Dia sangat cantik. Memang Merab ini anak kesayangannya si Saul ya. Jadi dia pamerkan, dia puji-puji anaknya gadisnya ini kepada si Daud supaya Daud dapat menikah. Tapi sebetulnya Saul punya rencana jahat di balik ini semua, Bapak Ibu jemaat sekalian. Bagaimana? Karena kalau kamu mau menikah dengan anakku, kamu harus berani berperang ya, melawan orang-orang Filistin.
Bisa enggak gitu ya. Kalau kamu bisa memenangkan peperangan ini, nanti Merab aku jadikan istri buat kamu ya. Tetapi Daud tidak berpikir seperti itu ya. Kalau dia memang disuruh berperang, dia akan berperang. Maka ketika Daud berperang dan dia menang, kalau kita kan kalau udah berperang jangan diiming-iming ya, kalau kamu bisa menikah sama ini nanti kamu harus begini ya, kalau harus melakukan hal yang demikian ya, harus berperang gitu. Tetapi si Daud ketika dia berperang dan dia menang, dia tidak ingat dengan janjinya itu ya. Nah, si Saul makin iri dong ya. Wah, si Daud udah menang. Pasti nih Merab aku jadikan istri buat si Daud. Tetapi Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika Daud sudah menang, diam-diam Saul memberikan Merab ini bukan ke Daud, tapi dia memberikannya kepada Adriel. Siapa Adriel itu? Adriel itu adalah orang Meloha, ya, yang dia itu adalah anak Barsilai. Barsilai itu siapa? Barsilai itu adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan Daud. Hubungannya sangat dekat dengan Daud. Sengaja dikasihin ya supaya Daud makin iri ya. Wih, orang yang udah aku orang yang mau jadikan istriku, sekarang malah dikasihin ke anaknya si Barsilai ya, yang notabene dia sebetulnya adalah temanku gitu. Karena Barsilai ini hubungannya sangat dekat dengan Daud, bahkan mereka pun pernah saling hidup tolong menolong. Saking dekatnya, jadi bersahabat lah seperti itu ya. Nah, ternyata anaknya dikasihkan ke anak si Barsilai ini. Apakah Daud iri? Apakah Daud cemburu? Bapak Ibu tidak. Daud hanya berkata, aku ini siapa? Aku orang sederhana. Aku orang miskin. Gak ada saingannya dengan Barsilai yang orang kaya ini. Gak mungkin. Jadi biarkanlah si Merab itu menjadi menantunya. Gak ada iri sama sekali. Di sini Saul semakin cemburu, semakin iri, semakin sakit hati. Semakin kuasa iblisnya semakin menggelora ya. Aturan dia cemburu gitu ya. Aturan dia tuh gak senang dengan keputusanku ini. Tetapi Daud biasa-biasa saja. Akhirnya tiba-tiba ya, anaknya si Daud ini, Daud tuh punya anak perempuan ya, 2, satu si Merab, satu lagi adiknya ya. Adiknya ini dia bilang kepada bapaknya ya, Pak, gimana kalau aku aja yang jadi istrinya Daud? Karena aku sayang sekali sama si Daud gitu ya. Aku sayang sekali sama Daud. Aku boleh nggak kalau aku saja yang menjadi istrinya gitu ya. Nah si Saul berpikir berpikir lagi ya, gimana anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, anak-anak yang senantiasa disertai oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Ingat, Tuhan itu melihat orang-orang yang mensolimi kita. Dan orang-orang yang mensolimi kita itu pasti akan dibalas bukan dengan kekuatan kita, tetapi akan dibalas dengan kekuatan Tuhan, dengan caranya Tuhan. Penyertaan Tuhan itu enggak sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun derajat kita, kedudukan kita di mana, di luar, di pekerjaankah, di rumahkah, di lingkungan tetanggakah, bahkan mungkin di gereja ini. Tuhan tidak melihat, oh kamu orang lebih hebat, makanya aku lebih mempercayakan pelayanan ini kepada kamu. Aku lebih menyertai kamu daripada si B yang hidupnya sederhana. Mungkin berbicara aja gak berani. Aku lebih menyertai kau. Tidak. Semua kita sama di mata Tuhan. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Amin ya. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Apakah kita mau disertai oleh Tuhan? Apakah kita orang-orang pilihan Tuhan? Kita gak tahu. Tetapi ingat, ketika ada orang yang cemburu kepada kita, ketika ada orang yang punya rencana jahat kepada kita, ketika ada orang yang mungkin menipu usaha pekerjaan kita,
Ketika ada orang yang tidak menyukai kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap memelihara kita. Biarlah contoh Daud ini, seorang yang kecil, yang imut, yang sebetulnya tidak dihargai oleh siapapun. Bahkan kakak-kakaknya saja merendahkan dia. Tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Ya, jadi kita nggak usah perlu lihat, aduh tetangga kita lebih baik, oh orang ini pelayanannya lebih baik, nggak mungkin lah. Aduh Bu Esther pintar main musik, saya nggak bisa pintar main musik. Pasti pernyataan Tuhan kepada Ibu Esther lebih. Tidak, sama kepada siapapun. Siapapun Anda, siapapun saya, Tuhan tetap menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Silakan Pak Kafuk. Penyertaan Allah Bapak Ibu bukan saja terjadi pada Daud, tetapi penyertaan Allah juga terjadi pada Yusuf. Penyertaan Allah juga terjadi dalam hidup kita. Tanpa penyertaan Allah, apa yang dapat kita lakukan? Tanpa penyertaan Allah, kita ini nggak ada apa-apanya. Bagi orang percaya, bagi orang beriman, penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Michelle akan menyanyikan satu pujian. Biarlah melalui pujian ini kita boleh meresapi, mengaminkan kata demi kata, bahwa pernyataan Tuhan tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami umat-Mu menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mohon supaya Engkau saja yang memampukan kami melewati hari-hari yang penuh dengan persoalan dan pergumulan. Biarkan penyertaan-Mu sempurna dan penyertaan-Mu senantiasa beserta dengan kami, sehingga kami tidak takut menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada anak-anak kami. Kami bersyukur untuk Vincent yang sudah lulus kesarjanaannya di Taiwan. Kami bersyukur untuk Fajar yang sudah lulus SMA. Kami bersyukur untuk Jason Cornelius yang sudah lulus masa-masa di SMP-nya. Bahkan kami juga boleh bersyukur untuk Sela, untuk Elva, untuk Engki, Teles yang mereka juga sudah mengakhiri tingkat SD. Kami bersyukur untuk mungkin mereka ada juga yang belum kami sebutkan namanya. Tapi biarlah mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang sudah menyertai pendidikan mereka. Dan kami serahkan pendidikan mereka ke selanjutnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami yang menjadi kepala keluarga. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai setiap pekerjaan kami apapun itu. Kami percaya Tuhan menolong. Tuhan memampukan kami melangkahkan setiap kaki-kaki kami mengais rezeki. Dan penyertaan-Mu takkan pernah hilang. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kami kaum ibu yang mungkin juga bekerja ataupun menjadi ibu rumah tangga. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati, menyertai kami. Kami boleh mendidik anak-anak kami dengan baik. Kami boleh menjadi istri yang baik. Kami boleh hormat kepada suami, mengasihi suami. Kami boleh tunduk kepada mereka. Sehingga kami boleh menjadi ibu yang baik, istri yang sempurna. Tuhan berkati kami anak-anak yang bekerja. Tuhan menolong mereka di dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak ini. Dan mereka yang pun masih kuliah, Tuhan juga memberkati mereka. Jauhkan mereka dari kuasa-kuasa gelap. Jauhkan mereka dari kuasa-kuasa iblis yang menggoda kehidupan pergaulan muda. Dan mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Jauhkan dari hal-hal yang menakutkan. Tuhan memberkati. Akhirnya semua Tuhan kehidupan kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ya dan sempurna. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya akan kembalikan kepada petugas. Terima kasih kepada Evangelis Bu Nini yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati peranan Ibu dan keluarga. Izinkan saya untuk membacakan warta gereja. Pertama, untuk minggu depan, tema khotbah adalah menjadi jemaat teladan. Pengkhotbah akan disampaikan oleh Pendeta Alifin, liturgis Saudara Jonathan, pemusik Saudara Naomi, Hasael dan John Tandi, singer Saudara Rahel dan Nordima, Asher, Ibu Nordima dan Ibu Tuti, dua persembahan Evangelis Hizkia, multimedia Saudari Yeni, pembaca warta Bapak Yasid dan sound Saudara Fajar. Berikutnya minggu depan, ada minggu kelima di tanggal 30 Juni 2024 setelah makan siang akan diadakan pertemuan dengan para pelayan. Jadi para pelayan itu yang melayani by usher, by pendoa, singer dan semuanya multimedia
diharapkan hadir. Kita 3 bulan sekali melakukan pertemuan seperti ini. Tujuannya adalah kita akan saling diskusi bagaimana meningkatkan pelayanan kita lagi lebih baik lagi seperti apa. Gitu. Jadi nanti minggu depan diharapkan semua pelayan bisa ikut berpartisipasi hadir dalam acara ini. Berikutnya adalah renovasi gedung. Tolong didoakan untuk renovasi gedung karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan, didiskusikan. Jadi kita sangat berharap doa Bapak Ibu, saudara sekalian untuk kelancaran dari renovasi gedung ini. Ya, apabila yang merasa terbeban untuk biaya renovasi gedung itu bisa disampaikan melalui bank di Mandiri ataupun amplop dengan catatan renovasi. Berikutnya, persekutuan doa tanggal 26 Rabu ini, 26 Juni di gereja. Jadi kita adakan persekutuan doa di gereja. Kita mengundang Bapak dan Ibu, saudara sekalian semua untuk hadir. Karena kita sebulan sekali, setiap minggu keempat kita adakan di gereja. Minggu pertama sampai minggu ketiga kita adakan secara online. Berikutnya adalah komisi YCS Sabtu jam 6.30, sekolah minggu setelah KU1, pemuda dewasa minggu ketiga, komisi wanita dan kaum bapak hari ini, minggu keempat hari ini. Jadi kaum ibu ada demo masa, kaum bapak ada pertemuan, jadi bapak jangan pulang dulu, ada pertemuan kaum bapak, tapi kali ini eksklusif di ruang gembala. Jadi kita nggak di kafe lagi, jadi karena jadi nanti ada makannya berupa makanan dari kaum ibu. Berikutnya laporan ini rekening Bank Mandiri. Jika Bapak Ibu mau transfer persembahan bisa dilakukan di rekening ini. Next, minggu lalu persembahannya tercatat di layar. Jika ada yang kurang atau yang salah bisa hubungi saya. Next, yang ulang tahun. Ulang tahun tanggal 25 Juni Jojo Jonathan Harim. Tanggal 26 Juni Bapak Temaseki. Tanggal 30 Juni Ido. Dan ulang tahun pernikahan tanggal 29 Juni Bapak Otoni dan dengan Ibu Vernis. Next, doa. Pokok-pokok doa, ada 5 pokok doa. Pertama adalah kita berdoa untuk jemaat yang lansia sama yang sakit. Yang kedua kita berdoa untuk anak-anak jemaat yang naik kelas, tadi Bu Nini sudah doakan. Yang ketiga kita berdoa syukur untuk suami istri dan anak kerukunan keluarga. Yang keempat kita berdoa untuk berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Yang kelima adalah rencana renovasi. Demikian warta gereja. Ada yang tambahkan Pak Yopi? Cukup ya. Terima kasih. Minggu ini ada 2 kantong persembahan. Jadi yang warna biru untuk misi, yang merah untuk umum. Jadi saya lupa tadi.